Yap, kawasan Kota Tua punya wajah baru yang lebih kece pastinya begitu ya. Dengan area pedestrian yang jauh lebih lebar, warga bisa lebih nyaman untuk berjalan kaki dan berinteraksi menikmati fasilitas ruang publik di sana. Tidak hanya itu, wajah baru Kota Tua juga diharapkan akan lebih menarik dan juga bisa menarik banyak pengunjung untuk berwisata dan mengenal lebih dekat sejarah Jakarta. Kita akan bahas selengkapnya bersama sejarawan JJ Rizal. Selamat malam, Bang JJ Rizal. Ini kalau kita ngomongin soal kawasan Kota Tua ini sudah dipoles begitu ya, jadi kawasan yang rendah emisi setelah revitalisasi ini ya. Abang melihatnya bagaimana nih Kota Tua yang baru ini? Ya, ini upaya yang serius ya. Dalam periode yang panjang kan dari gubernur ke gubernur selalu punya program untuk memberi nyawa, memberi oksigen, memberi hidup kepada Kota Tua agar dia itu tidak menjadi kota yang terbengkalai begitu, karena itu dianggap heritage yang luar biasa ya. Dan kalau kita misalnya pulang ke sejarah di tahun 1970-an ketika Ratu Inggris datang, dia sendiri kagum gitu dengan Kota Tua Jakarta karena gedung-gedung seperti Stadhuis atau Museum Sejarah Jakarta itu sudah jarang didapati di Eropa sana. Tapi di sini masih ada, sayangnya waktu itu masih terbengkalai walaupun sudah diaktifkan oleh Bang Ali. Jadi menurut saya ini periode yang panjang dan hari ini sekali lagi ada upaya yang serius ya. Oke, baik. Ini kan bisa dibilang memang banyak cara yang dilakukan begitu ya untuk menarik masyarakat untuk datang ke Kota Tua. Dan juga museum-museum seperti yang sekarang nih sudah direvitalisasi begitu ya, sudah ramah dengan pejalan kaki. Nah, tapi menurut Abang apakah ini cukup gitu untuk membuat para pengunjung mau belajar sejarah ke sana atau cuma datang ke sana ya selfie-selfie, foto-foto begitu? Ya, ini hanya salah satu fasilitas aja ya, atau stimulus untuk menghidupkan Kota Tua. Karena itu saya katakan tadi ini ada upaya yang panjang ya, dan kita belum menemukan kuncinya begitu ya. Jadi ada banyak stimulus yang harus diberikan, dan terutama adalah menurut saya adalah bagaimana mengorganisasi agar ekonomi Kota Tua itu bisa tumbuh. Terutama ekonomi yang sekarang keren disebut sebagai ekonomi story. Ya, nah kan sekarang ada arus yang besar bagaimana generasi baru pulang ke rumah sejarah, menghidupkan heritage menjadi bagian dari kehidupan kekinian gitu. Nah, ini menyelesaikan persoalan panjang dan lama bahwa gedung-gedung tua itu dianggap gedung-gedung yang tidak perlu ditengok, tidak punya daya tarik begitu ya. Tapi sekarang belakangan kita bisa melihat di mana-mana ada gairah orang pulang ke rumah sejarah, terutama bangunan-bangunan bersejarah. Tapi persoalan besarnya adalah bagaimana membuat sebuah think tank yang berpikir serius untuk menjembatani aneka macam kepentingan di Kota Tua, terutama kepentingan yang menyangkut ekonomi story ya. Bukan hanya faktornya adalah bagaimana dia tidak hanya mendatangkan pengunjung secara insidental gitu, tapi terus menerus, dan kemudian dia orang yang berkunjung tuh pulang tidak hanya sekedar mendapatkan foto selfie, tapi juga mendapatkan hikmah dari masa lalu. Ini kan Kota Tua, kota asal usul kolonialisme Belanda, pertemuan budaya kita dengan kebudayaan Eropa begitu, dan asal usul Indonesia bisa dibaca juga dari sini sebenarnya. Betul. Ini salah satunya penting kita belajar sejarah adalah untuk mengetahui kesalahan masa lalu supaya kita tidak ulang di masa depan begitu ya. Tapi kalau saya tanya lagi Bang, sebenarnya apa saja yang sudah dilakukan pemerintah sih untuk meningkatkan minat masyarakat untuk belajar sejarah? Dan apa aja yang masih kurang begitu? Saya pikir hal pertama yang dilakukan oleh pemerintah hari ini dengan membuat Kota Tua itu ramah terhadap para pengunjung, terutama laki, dan menutup sedemikian rupa serta mengatur, mengorganisasi agar tidak seruat seperti di masa lalu, ini langkah yang baik. Tapi langkah ini menurut saya perlu dilanjutkan dalam konteks yang lebih serius yang saya katakan tadi. Perlu dibuat sebuah tim besar yang bisa menyusun sebuah program rencana ke depan menghidupkan ekonomi Kota Tua dalam konteks ekonomi ya, karena banyak museum di sana. Nah, itu juga kan menjadi pertanyaan bagaimana kita menata museum-museum di kota. Bagaimana kita menghidupkan gedung-gedung tua di kota, dan mayoritas gedung itu sebenarnya punya pemerintah pusat ya, punya BUMN yang kaya-kaya. Bagaimana supaya BUMN ini terlibat seperti Bank Mandiri gitu secara serius membangun museum gitu, atau BI gitu membangun museum yang
Baik, nah itu kan juga ada kantor pajak dengan gedung-gedungnya yang keren, terus kemudian banyak pemerintah yang menurut saya kalau ada satu tim yang bisa mengelola visi ke depan dari Kota Tua untuk membayangkannya sebagai sebuah visi ekonomi story, ya ekonomi yang berdasarkan heritage gitu ya, itu bisa dihidupkan, dijembatani antara visi kesejarahan dengan visi ekonomi dan visi penyelamatan bangunan bersejarah, itu akan luar biasa misalnya, dan akan memberi jaminan atau garansi yang lebih baik bagi keberlangsungan ke depan Kota Tua kita, bukan hanya dipoles-poles dan didandani, tapi diberi semacam apa ya, kalau Iron Man itu Tony Stark itu ada reaktornya gitu. Nah kita memberi reaktor agar dia bisa hidup terus sebagai heritage. Oke, efek jangka panjangnya juga harus dipikirkan begitu ya. Jangan hanya memoles lebih cantik juga begitu ya. Tapi ada beberapa hal yang sudah dilakukan pemerintah nih. Misalnya dengan membuat tiket gratis untuk 10 pengunjung pertama setiap harinya. Ada harga spesial untuk pelajar juga. Apakah ini cukup efektif untuk meningkatkan minat dari masyarakat untuk datang ke sana belajar sejarah gitu Bang? Saya pikir itu kan bagian dari gimmick ya. Jadi ini kan saya pikir langkah awal yang serius dari pemerintah DKI dari masa-masa dan periode sebelumnya begitu ya. Jadi langkah serius ini harusnya menurut saya jangan dibayangkan sebagai quick win seperti kata Hairil Anwar, sekali berarti sudah itu mati gitu. Tapi harus disediakan sebuah organisasi entrepreneur gitu ya, organisasi economic enterprise gitu ya yang serius untuk menjembatani antara sebuah heritage, kawasan cagar budaya yang besar dan kompleks serta kaya warna itu untuk dirayakan bukan hanya sejarahnya tapi juga bisa menjadi mesin economic story itu. Itu yang harus dipikirkan, kan itu yang kita belum dengar sebenarnya. Baik, terakhir Bang, ini kira-kira kalau bisa membuat museum lebih kekinian begitu, kalau misalnya kita buat acara di sana, acara kesenian atau video mapping kan juga sempat dilakukan di Kota Tua. Nah, apa itu bisa dibilang cukup efektif juga untuk menarik pengunjung, Bang? Ya, itu bagian dari bagaimana bangunan-bangunan bersejarah termasuk museum di dalamnya berusaha mengikuti zaman atau menjadi selaras dengan zaman. Tapi problem besar juga kita harus ingat, banyak gedung-gedung tua di kawasan Kota Tua itu belum mendapat konservasi yang secara serius, pemugaran yang serius, dan waktunya kita berpacu gitu ya, berlomba sebelum bangunan itu hancur seperti Gudang Timur yang sangat penting. Jadi masih banyak PR seperti kawasan yang hanya kita lihat di sekitar Museum Sejarah Jakarta yang disolek dengan indah. Kan kita punya kawasan sampai ke Teluk Jakarta ya, dan ada lapis-lapis dari Kota Tua Batavia dari periode ke periode, dari abad ke-16 ke abad 17 ke abad 19 ke abad 20, itu kan lapis-lapis yang kaya. Menurut saya itu yang harus diungkapkan dan dirayakan, bukan hanya dengan mengkonservasi gedung-gedungnya supaya dia tetap selamat ya, tapi juga merayakan sejarahnya, meriset sejarahnya, dan kemudian membangunkan ekonomi entrepreneurship di atasnya agar dia bisa hidup, bisa settle begitu ke masa depan. Jangan hanya dia distimulus oleh gimmick-gimmick menurut saya. Oke, diharapkan juga ini tidak hanya seasonal gitu ya, atau hanya sekarang ya, lagi. Maksudnya seperti itu. Betul, oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih sejarawan JJ Rizal sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Selamat malam. Selamat malam.